UNS Podcast ini apa sih sebenarnya? UNS ini sedang membuat apa sih kok? Ini ada hal baru yang sedang dikeluarkan sama UNS. Nah, UNS Podcast ini adalah sebuah konten baru dari UNS yang akan membahas mengenai banyak hal yang pasti tentang perkuliahan. Nah, podcast ini tidak hanya tentang perkuliahan, tapi akan lebih luas lagi. Nah, di situ pastinya kita akan terfokus kepada UNS, tentang prestasi UNS, entah itu kegiatan mahasiswa, penelitian, lalu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ataupun bahkan mungkin mengenai hal-hal yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Nah, pasti tunggu aja untuk episode selanjutnya, pasti akan ada hal-hal baru yang akan kami bahas. Nah, pada siang hari ini, untuk episode pertama ini, pastinya akan ada tamu yang sangat spesial, yang teman-teman juga sudah tahu, sudah ada di flyer soalnya, jadi teman-teman sudah tahu siapa yang menjadi tamu spesial. Maka langsung saja, ini dia, Rektor UNS 11 Maret, Prof. Jamal Wibowo. Selamat datang, Prof. Selamat siang. Sehat, Prof? Sangat sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Prof, berarti sekarang ini sudah masuk ke era new normal ya, Prof ya? Iya. Nah, berarti kita memang harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini ya, Prof ya? Ya, era new normal itu era sebetulnya tercipta karena proses di mana pandemi COVID-19 itu, kalau bahasanya Didi Kempot itu tekone mak beduduk. Tiba-tiba gitu nggak, Bro? Tiba-tiba. Ora ono tondo-tondo ning teko. Gitu. Oleh karena itu, kalau secara khusus misalnya saja di perguruan tinggi, khususnya lagi di UNS, sejak tanggal 16 Maret, itu kita mulai menata karena ada COVID itu, maka proses pembelajaran, proses riset, proses pengabdian masyarakat, kita laksanakan bersesuaian dengan kondisi COVID. Nah, karena COVID ini mengubah, maka kita harus menyesuaikan dengan new normal tadi. Misalnya saja, kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan dulu, atau setiap saat harus memperbanyak cuci tangan. Kemana-mana kemudian tidak boleh berdekat-dekatan seperti kita ini. Ya, ada jaraknya gitu ya, kita harus berjarak lah 1,5 meter dan ini sudah ideal ini. Nah, ini. Jadi new normal. Termasuk kalau kuliah, ya kuliah di new normal ya nggak boleh berdempet-dempetan lagi. Ada jaraknya begitu ya, harus ada jaraknya. Mau masuk ruangan seperti ruangan di sini tadi ya harus ada termogan. Berapa temperaturnya? Temperatur di atas 38, sekian. Ya mohon maaf, jangan masuk ruangan ini, misalnya saja itu. Karena itu yang riskan gitu ya. Oh, ya. Berarti memang harus fleksibel untuk menyesuaikan keadaan begitu ya, Prof ya. Ya. Nah, nanti sebelum lanjut lagi ngobrol bareng Prof Jamal, saya akan menjelaskan mengenai sedikit profil dari Prof Jamal. Nah, teman-teman pasti yang sudah menonton dan dari UNS pastinya sudah tahu siapa sih Prof Jamal. Tapi mungkin ada juga viewer yang dari luar UNS dan sedang ingin masuk ke UNS ya, Prof ya. Prof Jamal ini adalah Rektor UNS yang sudah setahun ini menjabat dan pada tahun kemarin dilantik pada 12 April 2019 lalu di Menristek Dikti oleh Bapak Muhammad Nasir di Gedung Kemenristek Dikti Jakarta. Nah, beliau ini juga selain menjadi Rektor, Prof Jamal ini juga menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia. Nah, untuk jabatan sebagai Ketua Majelis ini berarti baru tahun ini ya, Prof ya? Ya, jadi jabatan sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia itu sejak Januari 2020 dan periodisasinya 2 tahun, jadi 2020 sampai 2022. Ya. Nah, berikut adalah itu tadi adalah profil dari Prof Jamal. Nah, jadi Prof Jamal siang ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang tidak jauh dari perkuliahan, yaitu mengenai UTBK. Pelaksanaan UTBK di era new normal sekarang ini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih lanjut, saya ingin menanyakan sebenarnya apa sih Prof? UTBK itu sebenarnya apa sih? Ya, sebelum ke UTBK sebagai bagian atau sebagai sepertiga jalur kira-kira itu, karena penerimaan mahasiswa baru itu diatur di dalam Permendikbud nomor
6 tahun 2020, di mana di dalam Permendikbud itu ada 3 jalur, yaitu SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang ini sudah selesai jalur pertama ini. Yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang tesnya menggunakan UTBK. Kalau yang SNMPTN itu menggunakan raport, tidak ada tes tapi raport atau prestasi selama dia di SMA. Yang ini menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Dan yang ketiga itu jalur mandiri, atau orang juga menggunakan istilah jalur mandiri, tapi di dalam peraturan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu dikatakan jalur lainnya. Jalur lainnya itu ada yang menggunakan jalur mandiri, ada yang menggunakan ujian mandiri, ada yang menggunakan UM, macam-macam. Kalau di UNS ya jalur mandiri begitu. Okay. Atau UM-UNS begitu. Oh, UM-UNS. Ya, UM-UNS. Baik. Berarti saya kemarin juga sempat dengar sih Prof mengenai UTBK ini. Ya. Katanya ada yang bilang UTBK itu berbeda dengan SBMPTN. Nah itu apakah benar Prof? Atau jadi kesatuan, satu kesatuan? Ya, SBMPTN itu seleksinya, model seleksinya Mbak UTBK. Jadi seleksi bersama diikuti oleh 74 perguruan tinggi negeri. Nah ini kemudian ada namanya pusat UTBK di universitas. Lah UTBK ini sebagai sarana untuk menseleksi jalur SBMPTN. Jadi jalur SBMPTN pakai apa? Pakai UTBK. Nah tentu UTBK yang sekarang ini berbeda dengan UTBK yang tahun lalu. Karena apa? Kalau tahun lalu itu UTBK ya serentak, karena tidak ada COVID. Karena masih aman gitu ya? Masih aman, pernah 2 hari, pernah sehari begitu ya. Lah karena sudah, kalau waktu itu masih normal, aman, ya bisa di seluruh Indonesia. Serentak pada waktu yang sama begitu ya Prof? Sama, ya sama. Kalau sekarang ini diikuti sekitar 702.000 peserta. Wah, di seluruh Indonesia. Banyak juga ya Prof. Jadi kalau 702.000 peserta di seluruh Indonesia, itu kalau tidak diatur karena kondisi COVID ini bisa terjadi. Ya, secara khusus misalnya saja di UNS itu ada sekitar 23.400 peserta yang akan masuk di sini. Lebih dari 4.000 mendekati 5.000 peserta itu berasal dari luar SKRD Surakarta. Nah kalau terjadi pengumpulan massa dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau, tentu sangat berbahaya. Oleh karena itu UTBK sekarang itu dinamakan UTBK New Normal, itu dibatasi satu kota saja. Oke. Nah, pelaksanaannya itu dilakukan dengan 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 5 sampai 14 Juli dilakukan di seluruh perguruan tinggi penyelenggara UTBK. 74 ini. Ya, 74 ini menyelenggarakan tanggal 5 sampai tanggal 14 Juli. Yang kedua tanggal 20 sampai 29 Juli. Itu diselenggarakan di seluruh Indonesia tapi menggunakan SMA atau SMK. Jadi misalnya saja kalau yang mau masuk ke UNS dari Mataram cukup nanti tesnya di Lombok sana. Nggak perlu ke sini. Dari Jayapura yang ingin kuliah di Gajah Mada misalnya saja, nggak perlu lagi datang ke Jogja. Di sana ada, di SMA-nya yang dia di SMA terdekat yang menjalankan UTBK ini. Nanti akan dikoordinasikan dengan Direktur SMA Kemendikbud. Jadi lebih luas lah gitu. Bayangkan saja kalau misalnya saja dengan cara yang lama, kalau yang sudah mendaftarkan ke sini itu 5.000 dari luar Solo, wah tentu akan sangat berbahaya dengan adanya pengumpulan massa, migrasi atau perputaran dari satu daerah ke daerah lain, bahkan pulau ke pulau lain.
Berarti itu adalah salah satu strategi untuk menahan gimana perpindahan migrasinya itu nggak terlalu luas begitu ya, Prof? Karena prinsip yang diberikan oleh kementerian itu satu, menjaga kesehatan dan keselamatan. Ini harus. Siapa? Calon peserta yang tes. Yang kedua, panitia. Yang ketiga, pengawas. Yang keempat, pengantar. Jadi sehingga terkeo nganti ono kena COVID. Jadi jangan sampai kita cegah pelaksanaan UTBK ini berjalan dengan baik dan jangan sampai ada klaster baru namanya klaster baru COVID UTBK. ini yang kita cegah itu. Jadi berarti memang setiap hal-hal kecil itu tetap dipikirkan ya, Prof ya. Juga ya. Soalnya memang jadi ya standarnya beda dengan standar yang tahun lalu. Ini misalnya saja jaraknya minimal 1,5 sampai 2 meter. Masuk harus pakai masker. Masuk harus ditermogan dulu, tidak boleh di di atas 38. Ya, 38,8, 3 atau 4 itu tidak boleh. Cuci tangan dulu. Bahkan kemarin disarankan kalau mau masuk kampus, mandi dan keramas dulu lah, kira-kira gitu. Sepulangnya juga ya, Prof ya? Sepulang dari kampus juga harus mandi keramas juga ya, Prof? Iya. Jadi kita harapkan tidak perlu ada yang nginep di kota itu. Datang tepat waktu saja, karena sehari itu 2 kali, pagi jam 9 dan siang jam 14. Jam 2. Jadi ada jeda waktu sekitar 2 jam 45 menit. Jadi harapannya yang datang sudah selesai ya segera pulang, yang akan ujian yang di seri yang kedua atau sesi kedua tidak tahu sesi pertama, karena yang sesi pertama udah pulang gitu. Setelah pulang diharapkan tidak kemana-mana lah, langsung mandi, ganti baju, berdoa supaya diterima di universitas tertentu, prodi tertentu. Dan pastinya dihindarkan dari COVID ya, Prof? Oh iya, pastinya itu. Ya. Nah berarti memang untuk pertanyaan orang-orang, berarti untuk misal nih saya dari Surabaya atau saya dari suatu tempat yang memang mungkin kasus COVID-nya itu tinggi, berarti mereka tidak perlu harus datang ke sini ya, Prof? Malah justru dilarang itu. Jadi misalnya orang Surabaya mau ke sini, no way kalau itu. Silahkan tes saja di Surabaya, bisa di UNESA, bisa di UNER, bisa di ITS. Itu bisa di sana. Banyak pilihan ya, masih. Kalau nanti ikut yang gelombang kedua, bisa di SMA Gresik, di SMA Pasuruan dan sebagainya. Enggak perlu lagi ke Surabaya. Enggak perlu jauh-jauh juga. Tidak perlu jauh-jauh. Sudah sangat dimudahkan. Ya. Nah, lalu untuk berarti setelah UTBK tadi, setelah mengikuti UTBK berarti masih akan ada tes SBMPTN lagi, Prof? Oh, enggak ada. Atau langsung masuk berarti, Prof? Gini, UTBK yang tadi saya sampaikan, gelombang atau tahap pertama itu tanggal 5 sampai 14, tahap kedua itu tanggal 20 sampai 29, setelah itu nunggu pengumuman. Nunggu pengumuman. Setelah diumumkan ya nanti prosesnya registrasi, bayar dan sebagainya itu. Ya biasa standar. Ini kan hanya bagaimana kita bisa merealisasi yang namanya ujian tulis berbasis komputer tadi. Setelah itu diumumkan ya sudah. Seperti jalur SNMPTN yang sudah registrasi itu. Oke, berarti tidak perlu ada tes lagi ya, Prof? Oh, setelah UTBK langsung masuk gitu. Sudah, tinggal berdoa. Ya, tinggal berdoa. Ya Allah, berikanlah kemudahan saya untuk bisa masuk prodi tertentu dan universitas tertentu tadi. Semoga dan itu kekuatan doa luar biasa. Pasti, gitu. Prof. Pasti itu. Doa dari diri sendiri, dari orang tua. Dari orang tua dan orang-orang yang tercinta. Nah, ini juga, Prof. Kemarin, jadi itu dari Instagramnya UNS, itu membuat story di Instagram tentang Q&A mengenai UTBK siang ini. Nah, kemarin baru saya dengar katanya setelah 3 jam dibuat story-nya sudah ada sekitar 100 orang lebih yang bertanya, Prof. Jadi antusiasme calon-calon maba ini memang sangat tinggi untuk bertanya mengenai seleksi ini. Nah, sebelumnya teman-teman jika belum ada yang belum follow IG-nya UNS, pastikan sudah follow di @uns.official. Saya tunggu 1,
2, 3 wajib follow. Ayo, harus follow ya. Jadi nanti kalau ada update atau informasi baru, teman-teman juga pasti dapat dari IG tersebut. Nah, jadi kemarin sudah kami kumpulkan juga Prof untuk pertanyaannya, ada 100 lebih dan sudah kami pilih mana yang menarik, mana yang sekiranya memang bisa mewakili teman-teman semua. Ya. Nah, kemarin banyak yang menanyakan, rata-rata banyak yang menanyakan untuk pertanyaan pertama itu menanyakan apa saja sih yang harus dipakai Prof untuk ketika pelaksanaan UTBK tersebut, dalam arti protokol kesehatannya yang harus dipakai itu apa saja Prof? Kita harus menjaga, tadi itu prinsipnya UTBK harus dilaksanakan. Yang kedua, UTBK mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta, pengawas, panitia, pengantar, dan masyarakat pada umumnya. Yang mau masuk ke ruangan itu ya harus bawa atau pakai masker yang tadi saya sampaikan, ditermogan, kemudian harus cuci tangan. Ya mandi bareng lah. Itu sudah lengkap. ya harus bersih lah. COVID itu sebetulnya kalau kita lihat hikmahnya adalah membudayakan bagaimana pola hidup bersih. Iya. Itu. Jadi bagaimana mengatur jarak terlalu dekat dengan orang lain. Bagaimana kemudian mengatur makan dengan pola makan yang baik. Bagaimana istirahat yang cukup. Jadi kalau kita lihat, ini sebetulnya kita dapat pengalaman dan pelajaran dari yang namanya COVID ini. Gitu. Benar sih Prof, berarti yang memang sebelum-sebelumnya itu orang-orang tuh acuh tak acuh dengan kesehatan dan kebersihan itu sekarang jadi benar-benar sadar ya. Iya, kemana-mana jangan cuci tangan, pakai sabun. Sampai kering tangannya Prof. Dulu kan budayanya itu salaman, sun-sunan, begitu lah. Sekarang sudah tidak ada lagi kan. Sekarang karena itu berpotensi untuk menularkan apa yang dinamakan spek COVID itu. Prof. Nah, ini untuk pertanyaan kedua juga ada yang menanyakan Prof. Karena SBMPTN mundur, apakah UNS juga akan mundur? Lalu pelaksanaannya bagaimana, Prof? Ya, kalau SBMPTN kan nggak mundur sebetulnya. Dari awal jadwalnya ya tanggal segitu, gitu. Nggak mundur sebetulnya. Cuma yang berubah adalah pola penyelenggaraannya. Jadi 5 sampai 14 itu kan sudah kita tetapkan. Kemudian 20 sampai 29 itu tadi saya sampaikan diselenggarakan di SMA, SMK. Bahkan bisa saja kalau ada PTS yang direkomendasikan untuk bisa diselenggarakan, boleh-boleh saja. Nah itu, harapannya memang begini. Kalau kemarin itu diinformasikan mendekati atau masih tentatif, tanggal 8 Agustus, jadi angka keramat ini, 8/8/2020 diumumkan. Gitu. Nah itu, harapannya segera proses itu dalam waktu tidak terlalu lama sudah diumumkan. Kalau sudah diumumkan ya nanti segera rekrut atau menyelenggarakan yang namanya UM tadi. Berarti sebenarnya tidak ada perubahan ya Prof? Oh enggak ada perubahan. Dan harapannya nanti masuk pun juga tidak ada perubahan. Kira-kira minggu ketiga, maksimal minggu 4, bahkan telat-telatnya ya awal September sudah harus masuk. Ini. Dengan pelaksanaan yang fleksibel. Dengan pelaksanaan yang tentu kalau sekarang ini masih COVID ya pembelajaran pakai daring, PKKMB juga masih pakai daring dan sebagainya itu. Semua menyesuaikan. Menyesuaikan. Demi keselamatan bersama. Demi keselamatan bersama, keselamatan dan kesehatan mahasiswa baru, dosen-dosennya, tenaga teknik, masyarakat dan sebagainya. Semuanya berarti. Semuanya ya. Kita anukan itu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga Prof. Kalau saya tesnya di UNS, apakah harus pakai surat keterangan sehat? Orang mana? Nah di sini tidak dicantumkan, misal dari luar. Orang jebres tas di sini ya enggak perlu. Enggak perlu ya Prof? Ya, nanti cuma ditermogan berapa? 36 lebu iso. Kan begitu. Enggak pakai masker, enggak boleh. Gitu aja. Cuci tangan dulu karena nanti kita harapkan di setiap ruangan, di depan ruangan sudah ada tempat cuci tangan dengan air yang mengalir itu. Yang perlu mungkin ini begini, yang ditanyakan adalah kalau saya dari luar kota atau luar pulau,
Nah itu. Padahal ya sekarang sudah dicegah. Sudah ada caranya tadi ya Prof. Kalau nggak salah dari luar perlu ke Solo, ke Jogja, ke Semarang, nggak perlu. Malah capek-capek jauh. Malah capek-capek jauh-jauh. Kami mengkhawatirkan sekali kalau misalnya saja dari Kalimantan ke sini. Dia harus menggunakan keterangan sehat, di bandara nanti juga harus diperiksa lagi, turun dari bandara diperiksa lagi. Malah mungkin Pemda mengatakan karantina dulu, angel banget. Orang sudah tes ngomongan, tesnya dong 1000 hari, mana begitu. Misal berangkat H-1, ternyata terkena karantina mandiri 14 hari kan malah jadi tes ya Prof ya. Oleh karena itu kita harus cegah dengan cara UTBK yang di gelombang kedua tadi. Oke. Nah ini berarti sekalian menjawab teman-teman untuk yang dari Solo tadi juga bertanya kalau dari Solo berarti kami harus mengikuti surat keterangan sehat dan lain-lain enggak? Berarti sudah terjawab ya. Lalu ini juga Prof banyak yang berpikir bahwa pelaksanaan UTBK ini nanti akan ada rapid testnya juga Prof. Itu berarti rapid test. Begini, rapid test itu di samping makan biaya yang tidak sedikit, tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, yang kedua, ya kalau keputusan kemarin malam, soal UTBK itu dilakukan seperti apa kan baru kemarin malam dan kemarin pagi kita press conference kan begitu ya. Putusannya ya itu saja, tidak ada keputusan untuk rapid test dan sebagainya. Tetapi yang perlu digarisbawahi betul adalah bagaimana pelaksanaan UTBK ini menggunakan protokol kesehatan tadi. Itu saja, jaga jarak, masker, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya tadi. Termasuk di dalamnya misalnya sesi pertama selesai, semua perangkat itu harus segera dibersihkan. Kursinya dibersihkan, komputernya dibersihkan, termasuk pintu-pintu yang mempunyai gagang pintu dan sebagainya. Karena demi sterilnya itu ya Prof. Berarti oleh karena itu waktu 2 jam 45 menit itu sangat cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disiapkan untuk yang ke jam keduanya itu. Berarti memang kembali ke kesadaran diri masing-masing untuk tetap menjaga kesehatannya ya Prof. Iya. Kalau nggak sadar ya dia paksa. Harus sadar. Harus begitu. Dipaksa dengan cara apa? Kalau mau ikut UTBK nggak pakai masker ya jangan masuk. Pulang cari masker dulu gitu. Ya kalau kita ya nanti kita siapkan lah begitu. Panitianya lebih responsif. Kalau memang nggak pakai ya siapkan aja. Biar biasa bisa ikut. Jangan sampai kemudian kita mempersulit. Di masa COVID jangan sampai mempersulit. Kalau bisa ya malah justru membantu. Mana maskernya? Nggak punya, kasih, disiapkan oleh panitia. Itu. Sudah cuci tangan belum? Di situ ada tempat cuci tangan. Gitu. Jadi lebih mudah lah kan begitu. Ya termasuk di dalamnya para pengantar itu ngedrop saja, nggak boleh pengantar itu kemudian lihat-lihat masuk di ruangan dan sebagainya, nggak boleh. Yang bisa masuk di itu ya di area itu hanya peserta, panitia atau pengawas. Benar-benar orang yang di situ. Drop, ya. Setelah di drop ya sudah pulang. Nanti kalau sudah selesai jemput lagi, udah pulang. Nggak boleh kemudian aku tak nonton universitas, tak nonton fakultas, foto-fotonan nang jero oke. Boleh. Nah ini juga ada yang nanya loh Prof yang mengenai itu. Kalau mengenai pengantar, apakah boleh pengantarnya itu menunggu pesertanya menunggu di luar UNS? Nah itu loh. Ya jadi nggak boleh di gedung-gedung itu ada pengantarnya, nggak boleh. Di gedung di mana dilakukan UTBK nggak boleh. Harus steril. Yang ada hanya peserta, panitia, pengawas. Itu saja. Cukup drop off dari depan. Drop off, setelah pergi lagi, nanti kalau selesai panggil drop off. Itu saja. Gitu. Itu juga menjawab ya teman-teman ya. Nanti tadi bertanya pengantarnya boleh menunggu di dalam enggak? Nah itu. Enggak boleh. Karena demi kesehatan kita semuanya. Begitu. Lalu untuk ini ada yang nanya juga Prof.
daerah mana saja yang diperbolehkan UTBK di UNS? Khusus Solo saja atau dekat-dekat Solo juga boleh? Kalau kemarin itu putusannya adalah daerah-daerah yang direkomendir oleh tim Satgas Covid. Jadi kalau UNS misalnya ya kalau Sukoharjo ya masih boleh, ya Karanganyar masih boleh, ya. Tapi kalau misalnya dari Ngawi, Madiun jangan. Kalau you mau ya nanti tanggal 20 itu di sana tidak di sini. Ya, jadi pencegahannya adalah lintas daerah tingkat 2. Kalau memungkinkan daerah tingkat 2 masih memungkinkan, masih boleh. Misalnya sini dengan tadi itu Sukoharjo dan sebagainya. Tetapi di daerah tingkat 1 gubernur atau provinsi tidak boleh. Apalagi luar provinsi, luar pulau itu tidak boleh. Makin nggak boleh ya, makin riskan. Nah, berarti memang sudah ada strategi yang dipersiapkan oleh universitas dan lain-lain untuk bisa melakukan UTBK di tempat masing-masing. Strategi ini dilakukan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi Majelis Rektor itu menugaskan pada Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT untuk penyelenggaraan UTBK. Nah, itu. Jadi para rektor kemudian setelah diputuskan kayak gitu ya sudah setuju. Ya udah kita ikuti aja lah dengan segala kekurangan dan kelebihan dari UTBK di new normal itu. Nah, itu. Nah, sebenarnya UTBK ini baru dilaksanakan tahun ini atau sebelumnya sudah ada? Oh, sebelumnya sudah ada. Sudah ada, cuma karena COVID inilah maka pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kan sudah. 2019 bahkan itu ya, kamu juga dulu masuk UNS kan tes toh? Saya dulu lewatnya PMDK. Oh, kalau PMDK itu sama dengan kalau sekarang istilahnya SNMPTN. Ya, kan begitu. Tetapi kalau yang dulu ya Sipenmaru namanya dulu kan? Oh ya. Ya, Sipenmaru itu ya seleksi pendaftaran mahasiswa baru. Kalau sekarang itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Menyeleksinya seperti apa? Ya menggunakan tes. Tesnya itu apa? UTBK. Kalau dulu tesnya ya tes tulis. Ini kertas, soal, jawabannya apa? Takon. Ini kita ya P, A, dhuwur D, A, seku gitu toh? Cara klasik gitu. Zaman kumbian yang ngono. Iya. Nah itu. Dulu masih. Tapi kemudian bergeser. Buka komputer. Dah baca. Mana A, B, B. Itu. Dalam rangka mengikuti perkembangan zaman juga ya Prof ya. Dunia pendidikan kan harus cepat tanggap dengan perkembangan teknologi itu. Oke Prof, benar sekali. Nah, berarti ada yang nanya juga untuk materinya atau yang akan diujikan nanti apakah akan ada perbedaan dalam kesulitannya atau bagaimana Prof? Sama saja. Memang beda. Kalau dulu itu kan materinya ada IPA, IPS terpadu dan sebagainya kan. Kalau besok itu waktunya kan 105 menit. Itu hanya TPS, tes potensi skolastik. Ya, TPS itu saja yang diujikan di dalam materi UTBK itu. Artinya apa? Ya sama. TPS antara IPA, IPS dan sebagainya sama. Bahkan hampir sama. Hanya saja tentu pendekatannya nanti sistem itu misalnya saja untuk prodi tertentu, fakultas tertentu itu kalau TPS itu bisa yang mendekati sempurna untuk seleksi kemampuan dasar calon mahasiswa ke masuk universitas itu. Berarti memang hampir sama dan teman-teman tetap harus mempersiapkan seperti sebelumnya ya Prof? Ya, yang beda adalah kalau dulu itu ada namanya tesnya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris dipelajari. Tesnya yang bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. TPS tidak. Tetapi teman-teman adik-adik kelas kita yang di SMA tentu sudah tahu dan biasa untuk mengetahui yang namanya TPS dan sebagainya. TPS itu bukan tempat pemungutan suara gitu. Yang penting itu. Tapi tes potensi skolastik begitu.
Baik, Prof. Nah, berarti teman-teman untuk persiapan UTBK ini teman-teman jangan sampai karena mungkin COVID, terus teman-teman juga mulai lengah atau tidak mempersiapkan sebaik-baiknya, tapi teman-teman tetap mempersiapkan seperti UTBK sebelumnya dengan persiapan yang sudah diberikan oleh dari SMA atau mungkin teman-teman juga ada guru les seperti itu ya, Prof ya, mungkin dipersiapkan dengan baik, tetap maksimal untuk bisa mendapatkan universitas yang dituju. Begitu. Lalu untuk selanjutnya juga ada juga pertanyaan dari teman-teman kemarin, Prof. Menanyakan mengenai bagaimana jika alamat KTP dan akun LTMPT itu berbeda, Prof. Ya kalau itu kan sudah teknis sekali ya. Yang penting sekali ya pendaftarannya itu. Jadi kalau pendaftarannya misalnya saja karena sesuatu dan lain hal, misalnya ya, jadi ada calon dari Banjarmasin, mau tes di UNS. Waktu itu sudah mendaftarkan untuk hadir di Solo. Dengan adanya ini maka dia tidak harus hadir. Langkah-langkah yang dilakukan oleh LTMPT adalah mengidentifikasi lagi, semacam meregistrasi. Dengan adanya kondisi dan putusan seperti ini maka tidak perlu lagi berangkat untuk tes di tempat tujuan tadi. Laporkan saja, nggak jadi untuk lapor itu, saya akan ikut tes di Banjarmasin saja. Itu saja. Berarti kembali pada strategi yang awal tadi ya. Ya. Tetap teman-teman kalau dan ada. itu sangat efisien. Bayangkan saja kalau Banjarmasin hanya tes 105 menit, di sini ngajak ibunya, ngajak kakaknya, ngajak bapaknya barang. Satu keluarga besar. Wah, mahal banget toh. Tetapi kalau cuma di sana, bahkan bisa saja dia kembali ke SMA-nya itu untuk tesnya. Karena sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk dilakukan UTBK itu digunakan sebagai tempat pelaksanaan tes UTBK itu. Berarti teman-teman sudah sangat terbantu daripada teman-teman mengeluarkan uang yang lebih untuk transportasi dan lain-lain, sudah cukup di tempatnya masing-masing untuk bisa melaksanakan UTBK. Seperti itu. Nah ini juga ada yang bertanya, Prof, mengenai daya tampung UTBK. Nah apakah benar, Prof, daya tampung UTBK itu 50%, Prof? Oh enggak. Jadi kalau kita melihat sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu kan untuk SNMPTN, SBMPTN itu kan sudah diatur maksimal 30% SNMPTN. Untuk SBMPTN maksimal 40%. Untuk minimal. Jadi menggunakan standar minimal. Untuk SNMPTN 30% minimal. Untuk SBMPTN minimal 40%. Jadi besok ya hanya 40, tapi bisa saja 50%. Karena menggunakan standar minimal. Ya. Dan untuk jalur lainnya atau jalur mandiri itu maksimal 30%. Tetapi untuk perguruan tinggi badan hukum bisa naik dari 30% menjadi maksimal 50%. Jadi ini peraturan-peraturan yang bisa digunakan sebagai acuan untuk daya tampung jalur SNMPTN, SBMPTN maupun jalur lainnya. Nah berarti teman-teman tidak perlu Prof, khawatir begitu ya, Prof. Yang penting berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk. Konsepnya berusaha keras, kerja keras untuk mempersiapkan UTBK. Setelah kerja keras atau sejak kerja keras itu harus disertai dengan doa. Pasti. Sekarang itu kerja keras saja tidak cukup. Apalagi tidak kerja keras, begitu ya. Kalau kita lihat misalnya saja, saya punya daftar ini. Misalnya di UNS. Di UNS itu jalur kemarin
yang diterima farmasi itu 1:73. Wah, Angel banget ya. jauh banget ya. Iya kan? Iya. Jadi ya farmasi di UNS itu 1:73 di jalur SNMPTN kemarin. Kemudian psikologi itu 1:43. Kemudian informatika 1:41. Kedokteran ini 1:29. Kemudian agribisnis 1:23. Arsitek 1:22. Wah. Nah ini. Kalau yang untuk soshum itu manajemen yang paling ketat di sana. Manajemen itu yang daftar 1.673, yang diterima cuma 35. Perbandingannya 1:48. Ilmu komunikasi 1:43. Ini penting sebagai kiat atau strategi untuk memilih prodi. Walaupun sekarang ini karena sudah daftar, sudah milih prodi begitu, data-data ini penting untuk sebagai pertimbangan strategi atau kiat-kiat untuk memilih prodi. Akuntansi 1:31. Administrasi negara 1:33. Kemudian BK atau bimbingan konseling itu 1:25. Desain komunikasi visual 1:24. Sosiologi 1:19, bahasa Inggris 1:20, fakultas hukum 1:19. Jadi somlebunung fakultas yang saya sebut tadi itu berarti kriteria-kriterianya memenuhi persyaratan dalam konteks memenangkan kompetisi yang sangat ketat. Yang sangat ketat. Sangat-sangat ketat. Ya. Kalau di rata-rata, dari rata-rata itu kalau soshum itu 9%. Kalau saintek itu kira-kira 7, sekian persen. Artinya apa? Mahasiswa-mahasiswa yang masuk di UNS khususnya itu termasuk mahasiswa-mahasiswa yang pintar pasti. Dengan keketatan yang seperti saya sebutkan tadi. Yes, Prof. Ya, tapi tidak hanya sekedar pintar pasti. Pintar nih kok kandungannya mesti kan begitu. Lengkap ya, Prof. Lengkap. Kalau pintar tak mesti ketompong. Banyak yang pintar tuh ndonga kan begitu. Karena doa yang khusyuk, doa yang sungguh-sungguh itu akan dikabulkan begitu. Pasti. Nah, ini. Berarti memang untuk persaingan di prodi-prodi yang memang sering dituju oleh anak-anak itu pasti persaingannya makin ketat ya, Prof ya? Iya. Tadi itu ya kalau saya sebutkan 10 prodi terfavorit kira-kira begitu ya, baik di saintek maupun soshum kan kelihatan. Kalau di saintek itu tadi farmasi 1:73%, itu hanya 0, sekian begitu loh ya diterima itu. 1% saja kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Nah ini. Iya, jadi sangat ketat kalau untuk itu. Berarti benar-benar bisa menjadi acuan teman-teman untuk mengambil prodi yang mana. Ya. Mengapa? Ya kalau di farmasi ini, kalau di UNS sangat ketat karena yang daftarkan misalnya saja farmasi itu didaftar oleh 1088 calon mahasiswa. Tapi yang diterima cuma 15. Ya kan? Ya. Sangat jauh banget, Prof. Sangat jauh. Itu 0, sekian persen begitu ya. Nah ini kedokteran misalnya saja itu yang diterima 1:, misalnya jumlah pendaftarnya 1.695, yang diterima 60. Nah ini prosentasenya sangat kecil. Jadi saya sangat berharap karena masuknya sudah sangat selektif dan susah, kalau sudah diterima ya harus sungguh-sungguh. Bagaimana setelah diterima itu kemudian menyesuaikan dengan irama proses pembelajaran di UNS. Jangan dibuang-buang waktu yang tidak lama sebetulnya,
harapan saya tidak terlalu lama di UNS, hasilnya lebih bagus, IP-nya lebih tinggi, kemampuan intelektualnya oke, tetapi juga kemampuan lain juga dibarengi. Spiritualnya juga harus. Apalagi UNS sebagai kampus benteng dan pelopor Pancasila, di mana mohon maaf tidak banyak kampus-kampus yang mempunyai sarana peribadan yang sekomplit UNS. Benar, Prof. Ya kan? Benar, Prof. Jadi kalau yang agama Islam sidik-sidik ya danang masjid, sholat jamaah dan sebagainya. Yang agama Nasrani ya segera ke gereja, dibuka itu. Yang Hindu, Buddha juga ada. Kelenteng ya ada, viharanya ya ada. Kan begitu. Sudah tersedia. Sudah tersedia gitu. Dan damai, kita lihat itu di kawasan itu. Damai banget itu. Tentram gitu ya. Tentram. Nah, gitu. Soalnya teman saya juga kemarin ada teman saya yang baru tahu kalau UNS tuh ternyata punya tempat peribadatan yang lengkap dan dia di salah satu universitas juga dan merasa kok aku pengen banget ya ke UNS begitu juga, Prof. Karena iya, jadi lengkap. ini salah satu ciri khusus lah kira-kira yang namanya zona kawasan pelopor dan benteng Pancasila, di mana tempat-tempat ibadah yang ada di UNS berjajar rapi di situ, damai, kerjasamanya bagus, ya. Setiap mahasiswa kalau yang mau ke masjid ya silahkan, ke gereja ya boleh, ke vihara ya silahkan, ke kelenteng ya silahkan, komplit lah gitu. Lah ini harapannya tadi itu, secara intelektual itu bisa ditingkatkan kemampuan akademiknya, tapi spiritualnya juga ditambah gitu. Jadi seimbang ya, Prof. Ya, seimbang. Nggak hanya salah satu tapi semua ditingkatkan. Ya. Jadi buat teman-teman juga nanti yang sudah keterima di UNS nantinya jangan disia-siakan kesempatannya, jangan diolor-olor waktunya juga. Iya, jadi kalau misalnya saja sudah diterima tetapi kok akhirnya tidak serius dan akhirnya di DO, itu kasihan orang tuanya. Ya, itu sekali. Kasihan orang tuanya. Yang kedua ya kasihan yang bersangkutan. Iya, kasihan yang bersangkutan. Berjuang di awal tapi ternyata enggak. Di awal sudah berjuang mati-matian untuk menyisihkan calon-calon yang tadi itu prosentasenya sangat sebanyak itu gede yang tidak diterima begitu. Kalau ditanya yang tidak diterima tadi suruh masuk gimana? Mesti mau itu. Ya kan? Pasti antri, mau, ya, pasti antri gitu. Oleh karena itu yang sudah masuk silahkan untuk bisa menikmati hidangan dari UNS yang beraneka ragam ini kan begitu. Benar sekali, Prof. Nah, ada yang bertanya juga, Prof. Ini sedikit mungkin nggak searah juga, tapi bertanya mengenai KIP kuliah berlaku pada siswa yang daftar di jalur vokasi atau tidak, Prof? Sebetulnya begini. Yang namanya kuliah itu kan bisa pendidikan keilmuan, artinya sarjana, dan pendidikan keahlian atau vokasi. Jadi ya memang dianukan. KIP boleh. Kalau kita melihat KIP itu dulu kan cuma 125.000, sekarang sekitar 400.000 seluruh Indonesia. Ya kalau seluruh Indonesia tentu ya UNS dapat bagian sekitar 1.700 atau berapa, saya lupa itu kemarin. Datanya sekitar itu ya. Artinya apa? Kesan bahwa perguruan tinggi itu mahal, perguruan tinggi itu bagi mereka-mereka yang tidak mampu, tidak bisa, itu kalau saya kok tidak tepat ya. Bagi yang tidak mampu tetapi secara intelektual itu memenuhi persyaratan, silakan ajukan. Bahkan kalau kita lihat di UKT itu kan ada yang UKT 500, UKT 1 juta dan sebagainya. Nah itu, UKT sangat ditentukan oleh kondisi orang tua setiap mahasiswa begitu. Jadi kalau mahasiswa anak orang kaya begitu, bayar banyak itu ya wajar.
Karena yang anak yang miskin itu sudah nggak bayar, yang dapat bidik misi atau KIP itu. Kan begitu? Yang miskin lagi yang bayar 500.000. Coba bayangin, bayar 5.000 kuliah. Iya kan? Benar sekali. Iya kan? Sangat terbantu. Ada murid SMP tertentu di Solo, anak swasta, bayarnya sebulan 2,5 juta loh. Ayo, kalau satu semester berarti 15 juta kan? Iya tak? Fasilitasnya, ya mohon maaf, gedungnya ya masih bagus ini lah kira-kira. Iya pasti bro. Latihan juga masih bagus ini kan? Pasti. Nah ini, jadi masih ada yang mengatakan UKT itu mahal dan sebagainya. Kuliah mahal dan sebagainya. Mahal bagi mereka yang tidak mampu, silahkan mengajukan. Ya, kita punya peraturan rektor nomor 18 tahun 2020 yang mengatur penyesuaian UKT di saat COVID. Kalau misalnya saja ada mahasiswa kita karena di COVID ini orang tuanya meninggal, ajukan saja. Jangan sampai malah justru diam saja tapi kemudian ngerumpi keluar yang mengatakan, wah tidak mungkin bisa diturunkan. Bisa ada pembebasan, ada penurunan, ada pengangsuran, bisa penundaan. Jadi kalau misalnya saja ini panen nggak jadi panen, ditunda bayarnya. Kalau ini nggak kuat sekian, minta pengurangan. Memang semuanya harus menggunakan prosedur, ya, dan didukung oleh data-data yang cukup. Misalnya meninggal dunia, maka harus ada surat atau akte kematian. Kalau nggak ada cuma bapak saya nggak meninggal, nggak ada itu pak, nggak ada yang lagi alung-alung pasar kok. Nah itu kalau didukung oleh bukti-bukti yang kuat, misalnya saja PHK, ada surat atau PHK itu, atau misalnya saja perusahaan orang tuanya itu bangkrut. Oh ini ada keterangan perusahaan ini tidak mengoperasi sejak, kita tidak menutup mata lah. Dalam kondisi-kondisi itu akan ada jalan ya Prof? Ya, ya. Lalu untuk UTBK berarti pelaksanaannya itu tanggal tadi ya Prof ya, dari tanggal 9 sampai 14 tadi ya Prof? 5 sampai 14 Juli 5 sampai 14 dan Juli. 20 sampai 29 Juli. Pengumumannya Agustus ya Prof? Insya Allah nanti tanggal 8 Agustus. Serentak dari setiap universitas masing-masing? Oh ya, yang mengumumkan LTMPT. Oh dari LTMPT ya? Ya, ya. Kita hanya mendapatkan saja. Biasanya H-2 atau H-1, H-2 biasanya para rektor dan wakil rektor 1 diundang ke Jakarta. Tapi karena ini COVID tentu tidak ke sana ya Prof? Tidak ke sana. Melalui virtual. Virtual saja cukup. Gimana ini Bapak Ibu para rektor atau wakil rektor? Ketentuannya ini cocok, tanda tangan. Dah, nanti kemudian diumumkan hari berikutnya. Umumkannya ya tinggal nanti kalau sudah diumumkan di online kan buka. Alhamdulillah Anda masuk gitu ya. Nah, selamat Anda bisa diterima di fakultas ini gitu. Atau pengumumannya mengatakan Anda belum beruntung, kira-kira begitu. Gak ada namanya soalnya Prof? Ya ada dong. Tetap ada ya Prof ya? Ya ada, kalau kita gitu ya? kan sudah di nomornya dimasukkan dan sebagainya keluar. Nah dicoba lagi tahun depan misalnya saja itu. Soalnya berarti ini sudah sangat membantu ya Prof. Soalnya kalau dulu-dulu zaman saya masuk itu kan kalau melihat pengumuman kan harus melihat dari koran. Oh ya, ya sekarang begitu diumumkan begitu kita bisa ngelihat kan. Nggak perlu beli koran, di handphone saja. Tinggal dibuka, dek begitu. Waduh, kalau bawa pakai handphone kemudian, berarti terima itu. Tapi kalau handphone golek lagi sekolahan lagi gak terima itu. Nah itu aja. Walaupun tetap bisa di backup oleh koran nanti hari berikutnya. Karena biasanya pengumuman itu kan kalau nggak malam ya sore-sore kayak gini.
Gitu. Backupnya untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui belum mengetahui informasi dari Ya, gitu ya, Prof, ya? Untuk teman-teman yang belum. Ya karena kalau di pengumuman itu kan belum secara rigid setelah itu harus apa. Oh iya. Ya kan? Itu di pengumuman itu hanya mengatakan selamat Anda diterima. Kira-kira itu. Nah, setelah itu harus apa setelah diterima? Apa? Misalnya saja harus segera registrasi. Registrasi bawa apa saja? Oh, dilampirkan pendaftarannya, dilampirkan pengumumannya, kemudian melihat UKT-nya berapa, kapan harus membayar, kalau misalnya ada yang kurang kapan bisa dilakukan sanggah dan sebagainya. Nah di situ pengumuman itu tidak sampai begitu loh. Karena pengumuman itu hanya sekedar memberikan informasi bahwa yang ditulis di situ nomor-nomor itu diterima. Setelah itu ya biasanya kemudian baca itu di websitenya atau di koran-koran baik nasional maupun lokal begitu. Oke, baik Prof. Berarti untuk UTBK seperti itu. Mungkin kalau dari Prof Jamal sendiri untuk teman-teman yang sekarang ini mempersiapkan untuk menghadapi UTBK, ada tips dan trik nggak, Prof, kira-kira? Ya sebetulnya kalau tips dan trik itu kan harus disiasati jauh-jauh hari. Ya, sekarang ini kan tinggal menunggu hari untuk ujian tanggal 5. Maka ya ujian tanggal 5 ya karena tanggal 5 itu masih sekitar 10 hari lagi kan. Ya, Prof. Ya masih ada kesempatan untuk bisa belajar lebih keras begitu. Itu. Yang kedua ya berdoa lebih keras, lebih khusyuk, lebih serius gitu. Siapa tahu hasilnya yang kurang baik itu karena doanya kuat jadi dikabulkan. Amin. Ini. Amin. Jadi memang teman-teman kemarin juga sudah mempersiapkan ya. Oh iya, iya, tinggal lebih mengikat lagi. Ya. Jadi saya dulu pernah mengadvokasi saudara saya yang mau masuk kuliah. Itu saya katakan sejak kelas 1 harus sudah dipersiapkan itu. Ya, milih prodinya apa, lihat tingkat keketatan prodi itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian ya sudahlah ambil ini, enggak dilihat berapa pesaingnya. Dan biasanya kalau kita diskusi dengan orang tuanya, orang tua selalu mengatakan, wah anakku pinter loh Pak, kabeh pinter. Saya bilang yang mau masuk itu ya pinter kabeh begitu. Tapi pinternya yang dari sekolah satu dengan sekolah yang lain itu pasti beda. Coba sekolah yang di sana dengan di sini di SMA 1 sini dengan SMA 1 yang ada di tempat lain pasti lain. Karena ada standarnya. Ada standar-standarnya. Coba kalau kita bayangkan sekolah-sekolah yang bagus di area kita itu juga sudah ditopang oleh ekonomi yang kuat oleh orang tuanya, perhatiannya. Kalau dikatakan ada yang sukses dari orang-orang yang miskin, ya memang ada. Tapi persentasenya tidak sebanyak yang sudah didesain tadi loh. Ya kan? Iya, Prof. Kamu kuliah di UNS mesti bapaknya dulu ya sudah, kamu sekolah yang rajin ya, tak siapkan dananya untuk kuliah, kamu tinggal belajar saja. Tapi bayangkan kalau yang tidak mampu. Orang biasanya tidak mampu itu orang tuanya juga tidak begitu perhatian. Kalau ada yang perhatian ya syukur alhamdulillah. Karena apa? Yang tidak mampu itu kemudian serius pada bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau yang sudah mampu ya malah justru bilang, Bapak sudah siapin loh ya, kamu tinggal belajar yang keras. Gitu. Jadi kalau saya lihat di sekolah-sekolah yang bagus, itu hasilnya yang bagus-bagus, karena orang tuanya juga sudah mendukung. Tapi kalau ada sekolah yang bagus, tetapi orang tuanya itu secara ekonomi tidak bagus atau kurang bagus, itu hal yang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau orang tuanya nggak mampu, bisa sekolah bagus, bisa masuk ke universitas bagus, fakultas yang bagus, luar biasa. Kalau orang tuanya kayak sekolahnya sudah bagus, misalnya ya biasa itu. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu sudah didesain. Karena sudah di planning sejak Sudah di planning. Orang tuanya sudahlah kamu nggak usah keras, nggak usah capek-capek loh yo, nanti enggak belajarmu terganggu begitu. Tapi kalau yang ekonomi kurang mampu dan sebagainya kan justru
Sudahlah, yuk bantulah begitu. Oh, coba sinau terus misalnya saja begitu. Aku ya tahu ngalami soal itu. Berarti memang manajemen waktu serta manajemen tenaganya itu memang benar-benar jadi alokasi ya. Justru penting sekali menarik istilahmu tadi. Apa? Manajemen waktu. Oh iya. Manajemen waktu. Orang kaya yang bodoh anak-anaknya, ada. Karena dia tidak bisa manajemen waktu. Ya kalau dia hanya sekedar karena fasilitas di rumahnya sudah bagus-bagus, kemudian tiap malam hanya main game, PlayStation dan sebagainya, ya sudah, pagi sudah ngantuk tidur kan. Oh iya. Nah itu. Tapi bagi mereka-mereka yang keterbatasan ekonominya, saya punya mahasiswa, putri lagi. Dia itu setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam, sampai 10, nyuci mobil. Bis. Saya waktu itu heran, loh, ngapa yuk? Ini prestasimu dulu kan 3,5 terus ini. Kok sekarang 2,9? Ini ada apa kamu? Ada yang aneh nih, saya bilang begitu. Mohon maaf Prof, sejak bapak saya nggak ada, saya harus kuliah dan sore setelah jam 5 itu saya nyuci. Mbok cuci apa? Mobil. Jadi bis-bis kecil itu, kalau di sini dulu ada nama bis Surya Kencana. Oh gitu. iya bro. Kan ya gitu. Bayangin itu. Sampai jam setengah 10. Otomatis kalau sudah itu pulang-pulang ya wis kesel. Sok-sok ya disengeni barang tuh. Ora resik isik, rasa mulai sik, misalnya saja. Ulangi lagi. Itu. Saya lihat. Saya jadi PA tidak hanya sekedar saya tanda tanda, tapi record tentang itu saya baca itu. Loh, biasanya kamu itu 3,5 terus di atas, tapi ini kok hanya 2,9, ini ada apa? Itu. Jadi manajemen waktu dan manajemen tenaga memang sangat perlu. Dan manajemen waktu itu tidak serta-merta kemudian kalau tidak dimulai dan tidak dicoba, itu kemudian bisa. Ya harus dimulai dicoba. Jam berapa harus belajar, jam berapa harus bermain, jam berapa harus istirahat, jam berapa harus bersosialisasi, itu. Kalau enggak, kacau. Keteteran begitu ya? Ya keteteran. Ya, ini banyak. Misalnya saja mahasiswa-mahasiswa yang terlalu banyak aktivitas di luar, tidak mengenal waktu begitu. Jadi ujian nggak siap. Walaupun sebetulnya saya juga sangat senang ada mahasiswa yang banyak aktivitasnya di ekstrakurikuler misalnya saja, karena sejatinya kalau sudah lulus itu antara ekstrakurikuler dan intrakurikuler itu akan diadu. Mereka-mereka yang IP-nya tinggi belum tentu kemudian serta-merta bisa siap dengan dunia kerja kita. Nah ini, IP saya dulu juga nggak bagus-bagus amat begitu. Tapi banyak faktor pendukungnya. Ada banyak pendukung banyak begitu. Nah begitu. Jadi untuk pertanyaan UTBK sudah saya sampaikan semua, Prof, dari teman-teman. Untuk episode pertama kali ini, karena waktunya juga sudah cukup dari tadi mulai jam 1 sampai jam 2. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melontarkan pertanyaannya melewati IG story dari UNS. Terima kasih teman-teman, bisa dipersiapkan lagi untuk UTBK-nya besok. Terima kasih juga untuk Prof. Jamal sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap pantengin terus untuk update selanjutnya dari Instagram UNS, YouTube UNS, ataupun dari Facebook UNS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.